Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat Al-Qur'an, dan terakhir kita sampai pada ayat 96 dari surah An-Nahl. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki atau dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan kepadanya balasan dengan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Jadi dalam ayat ini Allah menjanjikan siapa saja yang melakukan amal saleh tanpa melihat jenis kelaminnya, mau laki-laki mau perempuan, yang penting amal yang dilakukan itu amal saleh. Saleh itu artinya baik, serasi, bermanfaat, ya, dan sesuai peruntukannya, itu yang saleh. Jadi siapa saja melakukan amal yang bermanfaat, yang serasi, yang pantas, yang bermanfaat dan sesuai peruntukannya, mau laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, tapi dia harus orang yang beriman dengan iman yang benar, ya, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan menjadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Di sini ukurannya bukan ukuran material. Jadi kehidupan yang baik yang dimaksud di sini bukan ukuran material. Bukan berarti kalau ada orang beriman, dia beramal saleh, maka kehidupannya di dunia akan mewah, bergeliman harta. Bukan itu yang dimaksud dengan hayatan thayyibah. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini dengan hayatan thayyibah, ukurannya adalah ukuran spiritual, ukuran agama. Kalau orang beriman, dia beramal saleh, kehidupannya baik, hatinya lapang, hidup dengan penuh keridhaan. Bukan berarti tidak akan mendapatkan ujian. Justru kehidupan yang baik itu adalah kalau diberi nikmat oleh Allah, dia syukuri nikmat itu. Kalaupun dia ditimpa musibah, dia bersabar atas musibah itu. Itu kehidupan yang baik. Ketika dia bisa mensyukuri nikmat, dia bisa bersabar atas musibah dan ridha dengan ketetapan dari Allah, maka hidupnya baik. Meskipun boleh jadi hartanya tidak banyak, meskipun boleh jadi jabatannya tidak tinggi, ya, tidak mempunyai status sosial yang terpandang di masyarakat, tapi selama dia hidup dengan penuh kesyukuran, kesabaran, keridhaan, itulah hidup yang baik. Karena ada orang yang mewah, banyak hartanya tapi hidupnya tidak baik. Hidup dalam ambisi, udah punya banyak harta, masih berambisi terus-menerus untuk memperbanyak harta sehingga ditempuhlah cara yang tidak benar. Hidup dalam kecemasan, takut kalau hartanya akan habis, akan hilang. Nah, itu bukan kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu ukurannya sekali lagi ukuran agama. Bukan hanya di dunia, wala najziyannahum ajrahum,
dan kami akan memberikan kepadanya balasan yang lebih baik makanu ya'malun, daripada apa yang telah mereka lakukan. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, maka apabila engkau telah membaca Al-Qur'an, itu arti harfiahnya, karena qara'ta itu fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan lampau, ya. Jadi apabila engkau telah membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Sekalipun kata qara'ta bentuknya adalah fi'il madhi yang menunjukkan bentuk lampau, namun banyak ulama yang memaknai bahwa yang dimaksud di sini bukan yang sudah terjadi, tapi yang hampir terjadi. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kadang-kadang sesuatu yang belum terjadi digunakan kata yang menunjukkan seakan-akan sudah terjadi karena dekatnya waktunya. Misalnya ketika iqamah diserukan kan diucapkan apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qama itu artinya sudah didirikan, sudah dilaksanakan. Jadi qad qamatis shalah. Kalau arti harfiahnya, sungguh salat telah dilaksanakan, sungguh salat telah dikerjakan. Namun bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud salat hampir dikerjakan. Nah, seperti itulah pemahaman banyak ulama kita. Yang dimaksud di sini fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sehingga salah satu sunnahnya kalau mau baca Quran itu baca isti'adzah, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pemahaman banyak ulama kita. Meskipun ada juga sebagian ulama yang memaknai tetap dengan makna awalnya, bahwa yang dimaksud di sini fa idza qara'ta, kalau sudah selesai membaca. Ya. Kenapa demikian? Seseorang itu kalau sudah baca Al-Qur'an, semestinya dia mendapatkan energi ilahiyah, ya, energi ketuhanan. Semestinya dia mendapatkan ilmu. Semestinya kemudian bertambah imannya. Semestinya kemudian bertambah ilmunya, tambah baik akhlaknya, muncul adabnya, kesopanannya. Mestinya begitu selesai baca Quran. Tapi kadang-kadang sudah baca Quran itu tidak terjadi. Nah, maka kita sudah baca Quran berlindung kepada Allah SWT, karena ternyata kita tidak bisa memanfaatkan pembacaan Al-Quran itu untuk sesuatu yang manfaat. Maka tidaklah salah kalau misalnya dikatakan berlindung kepada Allah itu dilakukan dari sebelum membaca Al-Quran, dan itu terus menerus sampai setelah kita selesai membaca Al-Quran. Terus menerus kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah SWT dari hal-hal yang buruk, yang tentu saja berasal dari godaan syaitan. Karena ini yang sangat berat. Begitu beratnya godaan syaitan, waswasa yang dibisikkan ke dalam hati. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kalau di surah Al-Falaq Allah sebut Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah saya berlindung kepada Rabbil Falaq, Tuhan yang menguasai falak. Hanya satu saja yang disebut sifat, tapi berlindung dari 4 hal. Min syarri ma halaq, dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari 4 hal. Dari kejahatan makhluk malam ketika ia mulai gelap, kemudian tukang sihir yang meniup buhul-buhulnya, tali temalinya, dan dari orang yang iri. Jadi disebut saja satu sifat Tuhan untuk berlindung dari 4 hal tadi. Tapi kalau di surah An-Nas yang disebut 3, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sampai 3 yang disebut, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Untuk berlindung dari satu hal, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-khannas, ya, jin allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menanamkan waswasa, keraguan-raguan di dalam hati manusia, di dalam dada manusia. Karena begitu beratnya
Ya, begitu beratnya godaan setan itu. Nah, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk tadi. Innahu laisa lahu sultan. Setan itu tidak punya kemampuan untuk menundukkan allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang yang tidak beriman mudah untuk ditundukkan, dikendalikan oleh setan. Tapi kalau orang beriman, setan tidak punya kemampuan untuk menundukkan dan mengendalikannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan seyogianya mereka bertawakal semata-mata hanya kepada Allah saja. Ya. Innama sultanuhu, sesungguhnya kemampuan setan untuk menggoda itu alal ladzina yatawallawnahu, hanyalah bagi orang yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya, sebagai teman dekatnya, ya. Itulah yang bisa dikendalikan oleh setan, karena setan sudah dijadikan teman dekat, bahkan dijadikan sebagai pemimpin baginya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada 3 ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menyadari setan itu musuh kita yang nyata. Ya, setan itu musuh kita. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Musuh yang sangat nyata. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Karena dia adalah musuh yang sangat nyata, pasti setan itu akan mengupayakan segala macam cara untuk menggoda manusia. Macam-macam caranya. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita senjata untuk menghadapi godaan itu. Senjata itu Allah letakkan pada kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita berlindung dengan ta'awuz tadi, maka setan tidak punya sultan, tidak punya kemampuan. Karena itu artinya kita telah mempermaklumkan permusuhan yang nyata kepada setan. Pernah suatu waktu ada seorang sufi bertanya kepada muridnya, wahai muridku, kalau misalnya kamu ingin masuk ke suatu rumah, lalu kemudian ada anjing penjaganya yang menggonggong, bagaimana caramu untuk masuk ke rumah itu? Sementara anjing itu menjaga di depan pintu rumah tersebut. Kata muridnya, saya akan mengusirnya wahai guru, saya suruh pergi. Gurunya melanjutkan pertanyaan, bagaimana kalau setelah kamu usir dia pergi, kamu melangkah, dia datang lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Kata muridnya, saya akan usir lagi wahai guru. Lalu gurunya bertanya, kalau setelah kamu usir dia datang lagi, apa yang kamu lakukan? Saya usir lagi wahai guru. Kata gurunya, terlalu panjang, lama dan berliku-liku jalan yang kamu akan tempuh. Maka muridnya bertanya, lalu bagaimana cara yang terbaik wahai guru, supaya saya bisa masuk ke dalam rumah itu? Maka kata gurunya, panggillah pemilik rumah itu, panggillah pemilik anjing itu, dan minta kepadanya agar dia yang menjinakkan anjing tersebut. Kalau pemiliknya sudah menjinakkan, sudah disuruh diam-diam itu, kamu udah mudah masuk. Nah, maka seperti itulah perumpamaannya. Allah yang menciptakan setan, Allah yang menundukkan, mengendalikannya. Maka berlindunglah kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk itu. Jamaah maghrib yang dimuliakan, saya kira itu saja Pak, pendek saja saya berikan pengantar.